Wa fil hadits qudsi, ya dunya man khadamani fahdimih wa man khadamaki fastakhdimih. Kemudian dikatakan pula di dalam salah satu hadits qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya dunya man khadamani fakhdimih. Ya, Allah Subhanahu wa taala di dalam hadits qudsi berfirman, Allah berbicara kepada dunia. Allah berbicara kepada dunia. Allah taala katakan kepada dunia, ya dunia, wahai dunia, siapapun orang yang berkhidmah kepada aku, siapapun orang yang berkhidmat kepadaku, fakhdimihi, maka kamu harus menjadi pembantunya. Ya, Allah taala mengatakan, wahai dunia, siapapun orang yang berkhidmat kepada saya, siapa orang yang dia mengabdi kepada aku, kata Allah taala, maka kamu wahai dunia jadilah sebagai pembantunya. Wa man khadamaki fastakhdimih, tapi siapapun orang yang berkhidmat kepada kamu, yang tunduk kepada kamu wahai dunia, maka fastakhdimih, maka jadikan orang tersebut menjadi pembantu kamu, kata Allah Subhanahu wa taala. Allah berkata kepada dunia, ya, Allah taala katakan, dunia, siapa orang yang dia berkhidmat kepada saya, dia mengabdi kepada saya, dia menyembah totalitas kepada saya, yang di dalam benaknya adalah saya, kata Allah taala, maka aku Allah perintahkan kamu wahai dunia, kamu harus jadi pembantunya. Tapi sebaliknya, siapapun orang yang berkhidmat kepada kamu, dia selalu yang dituju adalah kamu, yang dia cari adalah kamu, dia selalu tunduk dan patuh kepada kamu wahai dunia, maka aku Allah perintahkan kepada kamu wahai dunia, jadikan orang tersebut menjadi pembantu kamu, kata Allah Subhanahu wa taala. Maknanya, orang itu kalau hidupnya mengabdi kepada Allah Ta'ala, orang itu kalau hidupnya itu adalah mengabdi kepada Allah, maka Allah Ta'ala jadikan dunia itu akan menjadi pembantunya. Ya. Tapi sebaliknya, orang itu kalau hidupnya ngabdinya kepada dunia, tunduknya kepada dunia, setiap hari yang dicari ridhonya dunia, bukan ridhonya Allah Ta'ala, maka Allah jadikan orang tersebut akan menjadi pembantunya dunia. Makanya orang-orang yang soleh, yang hidupnya itu mengabdi kepada dunia, mereka itu tidak ngejar dunia, justru dunia yang mengejar mereka. Orang-orang yang soleh itu, yang hidupnya mengabdi, tunduk kepada Allah Ta'ala, hidupnya berkhidmat kepada Allah Ta'ala, itu malah dunianya itu ngejar-ngejar mereka. Tapi sebaliknya, orang itu yang hidupnya adalah untuk ngejar dunia, hidupnya selalu tunduk dengan dunia, maka dia akan menjadi pembantunya dunia. Dia justru akan mengejar dunia, bukan dunia ngejar dia. Ya, ini ada satu cerita ini. Ya, Syekh Abu Bakar bin Salim. Itu beliau punya putra, dan putra beliau ini adalah khalifah beliau sepeninggal beliau. Namanya Al-Habib Husain bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Habib Husain ini guru utamanya Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Habib Husain bin Syekh Abu Bakar bin Salim ini beliau dikatakan ketika beliau sudah menjadi seorang yang alim, beliau seorang yang zuhud, beliau orang yang di dalam hatinya tidak ada perasaan cinta dengan dunia sama sekali, maka subhanallah, ketika itu ada satu orang yang kaya. Ya, ada satu orang yang kaya. Ketika itu orang kaya ini dia datang ke pasar, kemudian dia membeli satu jubah yang sangat megah, satu jubah yang sangat mewah. Maka setelah dibeli itu jubah, maka jubah itu dibawa pulang sama dia, sampai di rumah mungkin di depan cermin dia pakai itu jubah. Kemudian dia lihat, ketika dia pakai jubah tadi, dia merasa ini jubah kok tidak pantas saya pakai. Padahal dia orang kaya. Ini jubah kok sepertinya tidak pantas saya pakai. Saya rasa yang paling pantas pakai ini jubah, saya punya guru, yaitu Al-Habib Husain bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Maka jubah yang mahal, jubah yang mewah itu dilepas sama beliau, kemudian dilipat, taruh di dalam kado. Ini orang datang ke rumah Habib Husain bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Sampai di rumah Habib Husain, ini orang kaya bilang, Habib, ini ada hadiah untuk antum. Wahai guru, ini ada hadiah untuk engkau ini. Maka setelah diterima itu hadiah, kemudian dibuka sama beliau, ternyata satu jubah yang bagus. Maka karena itu pemberian, yang namanya pemberian itu dianjurkan untuk dipakai. Ya, bahkan sangat dianjurkan dipakai di depan orang yang ngasih. Tujuannya apa? Ya supaya membahagiakan orang yang ngasih. Ya, maka itu jubah dipakai sama beliau, dan orang yang memberi tadi dia senang luar biasa karena pemberiannya dipakai sama gurunya, yaitu Habib Husain bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Maka subhanallah, setelah dipakai sama beliau, beliau keluar. Ya, beliau keluar untuk berdakwah di jalannya Allah Ta'ala. Maka subhanallah, di tengah jalan ada seorang fakir. Seorang fakir itu dia memberhentikan Habib Husain. Dia mengatakan, wahai Habib, engkau ini orang soleh, engkau ini seorang walinya Allah Ta'ala, masa pakai dunia mewahnya seperti ini? Maka Habib Husain beliau bilang, kamu kepingin punya jubah kayak gini? Kepingin saya.
dilepas sama beliau, dihadiahkan kepada orang fakir ini. Nah, jadi dunia itu tidak ada di dalam benak beliau, tidak ada. Dunia itu tidak ada di benaknya orang-orang soleh, itu tidak ada. Jubah yang bagus tadi dilepas sama beliau, dihadiahkan kepada fakir miskin ini. Maka subhanallah, setelah diterima ini fakir miskin, dia girang luar biasa. Dia pulang ke rumah, dia pakai itu jubah. Kemudian ketika jubah itu dipakai, dia di depan cermin, dia mengatakan, aduh, saya ini kan orang miskin, pakaiannya compang-camping, masa pakai jubah mewah gini? Tak lihat-lihat jubahku sama mukaku, gantengan jubahku ini. Nah, ya, saya punya jubah sama saya punya muka, lebih tampan jubah saya ini. Istrinya ketika keluar ngelihat suaminya yang compang-camping tadi pakai jubah yang mewah, istrinya tertawa, Pak, sudah mukamu tidak pantas pakai pakaian kayak gini. Ya. Terus si fakir miskin dia bilang, wah istriku lah, terus gimana nih, mau diapakan ini? Saya tidak pantas pakai, terus mau diapakan? Lebih baik dijual. Kalau dijual pasti harganya tinggi, nanti kita bisa makan enak hari ini. Oh ya khair. Dilipat sama si suami fakir miskin ini, dia datang ke pasar. Sampai di pasar, dia jual ada di pasar, ya dia jual ada di pinggir pasar gitu. Setiap orang yang lewat nawar, harganya tinggi harganya. Maka subhanallah, ada seorang saudagar kaya raya ketika lewat melihat ini jubah, kepengen punya dia, tertarik ini, maka dibeli dengan harga yang tinggi. Maka setelah dibeli dengan harga yang tinggi, dibawa ini jubah sama si pembeli tadi itu, sampai di rumah dipakai. Masya Allah, ini jubah kok sangat bagus sekali ini. Saya kelingan, saya punya guru, ini harus saya hadiahkan kepada guru saya. Iya, saya kayaknya tidak terlalu pantas pakai pakaian seperti ini, tapi ini pakaian harus saya hadiahkan kepada guru saya. Dilepas itu jubah, dilipat sama dia datang ke rumah gurunya. Ternyata gurunya itu yang dimaksud adalah Al-Habib Husain bin Syah Abu Bakar bin Salim, yang dikasih jubah pertama kali tadi itu. Ya, sampai di sana, wahai guru, ini ada hadiah untuk engkau ini. Ya, maka dibuka sama beliau, dilihat, loh, ini jubah yang tadi. Nah, ini jubah yang tadi. Ya, dilihat sama beliau, benar yang tadi saya hadiahkan kepada fakir miskin. Jazakumullah khair, dipakai sama beliau. Setelah dipakai sama beliau, ketika beliau keluar berdakwah, ketemu fakir miskin tadi itu. Iya. Fakir miskin dia heran, wah Habib Husain, ini jubahnya, engkau ini punya jubah kayak gini banyak ya? Enggak, saya punya jubah ini cuma satu. Loh, ini kan jubah yang kemarin engkau berikan kepada saya. Iya, ini jubah yang saya telah berikan kepada kamu. Saya yakin, kata Habib Husain, kamu tidak merasa pantas pakai ini jubah, kamu jual kan? Benar. Kamu jual kepada seorang saudagar kaya raya, namanya Fulan, benar. Si Fulan saudagar kaya raya, dia menghadiahkan jubah ini kepada saya kembali. Iya. Maka beliau mengatakan, saya ini tidak cinta dunia. Kamu minta saya kasihkan, tapi dunia ini tidak mau lari dari saya. Yang namanya dunia ini tidak mau lari dengan saya. Bukannya saya cinta dunia, tapi dunianya tidak mau lari dari saya. Ini maknanya, orang itu kalau berkhidmat kepada Allah, hidupnya itu mengabdi kepada Allah, dia tidak usah ngejar dunia, dunianya yang ngejar dia. Malah kadang-kala dunia itu kalau jauh sama dia, dunia yang dekat sama dia. Kayak Habib Husain tadi itu. Ini banyak didapatkan dalam kisahnya orang-orang yang soleh. Makanya kalau kita kepengen jadi orang yang mulia, kepengen jadi orang yang tidak kekurangan dalam masalah dunia, itu caranya bukan kerja yang giat dari pagi sampai malam, tapi caranya 24 jam hidupnya untuk Allah Ta'ala. Bagaimana itu cara hidup untuk Allah Ta'ala? Berarti tidak usah kerja, bukan gitu maksudnya. Kerjanya itu diniatkan untuk mencari rezeki, dan rezekinya untuk mencari harta, dan hartanya itu dipakai untuk akhiratnya, dipakai untuk membantu agamanya Allah Ta'ala, dipakai untuk berkhidmat kepada Allah Ta'ala. Maka kerjanya juga mengabdi kepada Allah Ta'ala. Makna mengabdi kepada Allah Ta'ala itu seperti itu, hidupnya dipakai untuk mengabdi untuk Allah Ta'ala, untuk akhirat. Maka orang-orang seperti ini Allah perintahkan dunia untuk menjadi pembantunya. Nah, kira-kira kalau kita ditanya kepingin jadi yang mana? Ngejar dunia atau dikejar dunia ini? Hah? Ngejar dunia atau dikejar dunia? Ini kok sampai sekarang belum dikejar-kejar, berarti khidmatnya kurang sama Allah Ta'ala. Ini kok sampai sekarang dunia belum ngejar sama sekali, ya berarti kurang mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bagaimana ini bisyarah, kabar gembira orang kalau dia mengabdi kepada Allah, maka Allah Ta'ala perintahkan dunia untuk mengabdi kepada dia. Insyaallah yang sedikit ini bisa manfaat berkah untuk kita semua. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin.